Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi ashabi budur ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara yang harus dihindari oleh seorang muslim adalah permusuhan dengan saudaranya sendiri. Secara umum kita tidak boleh ngeladenin orang yang musuhin kita atau yang memancing permusuhan kita. Ya mungkin sebagian dari kita, apalagi orang tanah kusir ya, lu jual gua beli. Ya tapi dalam hal kita ingin memperbanyak amal ibadah kita, maka hendaknya nggak usah diladenin. Lebih-lebih saat kita taklim atau saat kita menuntut ilmu. Kalau kita terpancing dengan permusuhan, maka waktu kita sia-sia hanya untuk bermusuhan. Lantas bagaimana caranya? Caranya kemarin diajarkan kalau ada orang yang memusuhi kita, maka dibalas dengan prestasi. Jadi nggak usah ditimpalin dia mau benci sama kita, dia mau ledek atau mau meremehkan kita, biarin aja. Tapi dibalas dengan prestasi kita, dengan banyaknya karangan kita, misalnya tulisan kitab, atau dengan banyaknya hafalan kita. Untuk para santri itu seperti itu, atau dengan prestasi yang ada di kelas atau prestasi yang ada dalam ujian-ujian. Nanti orang yang musuhin itu sendiri, dia sudah cukup dengan melihat kita bahagia aja itu udah bikin dia susah. Kan kalau musuh kan begitu. Musuh itu biasanya susah kalau kita senang, dan senang kalau kita susah. Itu kalau musuh begitu. Makanya jangan terus kita jadi susah, bikin senang aja. Kalau kita udah senang, itu pasti musuh kita bakal susah. Iya, kita nambah hafalan 1 juz, dia mulai kejang-kejang. Nanti kita udah mulai hafalan, udah mulai 10 juz misalnya, atau banyak kitab yang sudah mulai kita hafal, dia masuk rumah sakit. Nanti giliran lulus ujian, saat kenaikan kelas atau saat akhir tahun, akhir sanah, yang dipanggil di panggung kita, udah dia innalillahi. Itu kan bikin dia kesel tuh. Jadi jangan ditimpalin, jangan diladenin kalau ada permusuhan. Ini cara secara umum dan khususnya juga untuk para santri, thalibul ilm, thalabah, ini hendaknya tidak meladeni permusuhan yang dibuka oleh kawan-kawannya. Jadi balas dengan prestasi saja. Nah, berikut ini juga yang harus dilakukan, kiat-kiat bagaimana kalau kita sedang dimusuhi oleh seseorang. Di sini juga termasuk pembahasan itu ada di halaman 37.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qila 'alaika an tashtagila bi masalihi nafsika la bi qahri aduwwika. Fa idza qamta masaliha nafsika tadammana dzalika qahra aduwwika. Qila dikatakan 'alaika wajiblah atasmu an tashtagila, engkau sibuk bi masalihi nafsika dengan kemaslahatan dirimu sendiri, la bi qahri aduwwika, tidak dengan mengalahkan musuhmu. Fa idza qamta, ketika engkau bisa melaksanakan masaliha nafsika, kemaslahatan dirimu, tadammana dzalika, maka sudah mencakup dzalika, itu kemaslahatan dirimu itu sudah mencakup qahra aduwwika, akan mengalahkan musuhmu. Seorang santri dan juga orang mukmin pada umumnya, orang Islam pada umumnya, ini jangan sibuk fokus untuk mengalahkan musuh. Jangan fokus untuk mengalahkan orang yang memusuhi dia, jangan. Tapi fokuslah untuk berbenah atau fokuslah untuk memenuhi kemanfaatan atau kemaslahatan diri sendiri. Orang kalau musuhin kita, ngelihat kita adem ayem, ngelihat kita hidupnya enak-enak aja, itu aja udah kesel. Iya, perasaan udah gue sumpahin kemarin, tapi kok masih sehat-sehat aja. Perasaan kok padahal udah gue blok semuanya, udah gue batasin semuanya, tapi kok masih enak-enak aja dia. Dengan kita sibuk mengurusi kemaslahatan kita sendiri dan kita hidup kita berjalan dengan baik, semua kemaslahatan atau semua kepentingan ini kita terpenuhi, cukup dengan menyibukkan diri dengan itu, maka itu sudah bisa mengalahkan dia, udah bisa bikin dia itu kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot apa ya? Kebakaran jenggot kalau yang punya jenggot. Udah cukup membuat dia itu ya kejang-kejang, pingsan, dikit-dikit semaput lagi ngeliat kita, dikit-dikit ya dia geget lagi, gemeteran lagi ngeliat kita. Jadi menyibukkan diri kita dengan memperbaiki keperluan-keperluan kita sendiri. Gak usah sibuk dengan fokus mengalahkan dia, gak usah. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Wa iyyaka wal mu'adata, dan takutlah engkau permusuhan. Fa innaha tafdahuka, karena sesungguhnya permusuhan itu akan menjelekkanmu, akan memperburukmu. Wa tudayyi'u awqataka, dan akan menyia-nyiakan waktumu. Wa 'alaika bitahammuli, dan wajib atasmu bitahammuli, untuk mampu menanggung derita, la siyama minas sufaha, lebih-lebih dari orang-orang bodoh. Qala, berkata Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safihi, tanggunglah oleh kalian minas safihi, dari seorang bodoh, tanggunglah wahidatan, akan satu kesulitan, kaitarbahu ashron, agar kalian mendapat keberuntungan ashron, atau keselamatan ashron, dari 10 ya kesulitan. Permusuhan, takutlah kita dengan permusuhan dengan saudara kita sendiri, musuh sama sesama majelis taklim atau musuh sama jamaah, kan makin susah. Kelihatan mau ngaji ada sendalnya dia, nggak jadi itu pasti sendalnya dia. Atau mau lewat padahal mau cuma cari kopi doang, dah waktunya ngopi emang udah nagih, kelihatan tuh kayaknya ada motor dia parkir di situ tuh, nggak jadi lagi. Jadi sempit dunia, sempit. Jangan kita bermusuhan, karena bermusuhan itu justru akan memperburuk keadaan kita dan juga menyia-nyiakan waktu kita. Waktu kita habis, yang harusnya bisa buat saling kerjasama dalam ilmu, harusnya bisa saling tambah ilmu, ya tambah hafalan. Kalau di pondok ini justru fokus dengan permusuhan, malah membuang waktu, menyia-nyiakan waktu kita. Dan muallif di sini, pengarang di sini menghubungkan dengan safih, atau menghubungkan dengan orang bodoh. Safih itu orang bodoh yang kalau kita ladenin itu akan menghabiskan waktu kita. Biarin, maksudnya muallif di sini, pengarang di sini, biarin, cobalah engkau tahan derita, cobalah engkau tahan rasa tidak enak dimusuhi orang, nggak apa-apa. Lebih baik, itu kan orang-orang bodoh yang musuhin. Lebih baik kamu menanggung satu derita untuk selamat dari 10 derita lain. Ini pesan dari Nabi Isa bin Maryam
Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Isa bin Maryam binnya kepada ibunya. Ada dua nabi Pak yang binnya kepada ibunya. Yang pertama Nabi Isa bin Maryam, yang satu Nabi Yunus bin Matta. Jadi lebih dikenal dengan Matta, dengan ibunya, anaknya Matta. Matta itu ibunya Nabi Yunus. Kalau Nabi Isa bin Maryam karena disebutkan nasabnya pada Maryam karena memang bapaknya nggak ada. Kalau Nabi Yunus ada sebenarnya bapaknya, tapi lebih dikenal dengan ibunya, Yunus bin Matta. Nabi Isa bin Maryam dipesan, hendaknya kalian mampu menanggung derita atau kesulitan, satu kesulitan dari orang bodoh, untuk selamat dari 10 kesulitan berikutnya. Maksudnya kalau kita bisa nahan diri, kalau kita bisa sadar terhadap kekonyolan orang bodoh, maka nahan diri ini udah cukup. Gak apa-apa sulit saat itu doang. Orang musuhin kita, orang gak suka sama kita, ya udah cukup, gak usah ditimpalin, gak usah dibalas, dan cukup satu kesulitan itu aja. Nah, kenapa? Nanti akan terhindar 10 kesulitan yang lain. Beda kalau kita ngeladenin. Kalau kita ngeladenin musuh, kita ngeladenin sesama orang, sama-sama orang Islam, sama-sama santri, lagi sama-sama jamaah pengajian, musuhin kita. Ini kalau kita ladenin, satu dimusuhin aja udah susah. Nah besok kita harus mikir lagi, gimana caranya nih supaya musuh gua kalah. Besok mikir lagi, gimana caranya dia punya teman banyak lagi, gimana caranya supaya gue punya backing banyak juga. Dia punya backing ustadz lagi, gimana? Terus mikirnya, akhirnya 10 kesulitan datang lagi. 10 kesulitan akan datang beruntun karena kita ngeladenin. Tapi kalau kita nggak ngeladenin, kita cuek aja, bodo amat, yang penting hafal, bodo amat, yang penting ngaji, nggak usah ngurusin, udah selesai. Sulitnya cuma situ doang, satu doang. Itu yang berat. Ya? Itu yang berat, sabarnya kayak gitu. Iya, sabar. Tapi sabar itu memang yang pertama kali itu. Sabar itu saat pertama kali itu bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan berikutnya. Daripada kita nggak sabar ngeladenin, tapi berikutnya harus cari strategi, berikutnya harus cari masa biar ada backingan, berikutnya kadang ya harus lewat jalan belakang. Tahu jalan belakang Pak? Ya kalau cinta ditolak dukun bertindak, maksudnya dia main dukun kadang-kadang. Main dukun kan jadi sulit semua itu. Kesulitan-kesulitan lain akan datang. Karenanya kalau kita bisa menanggung satu kesulitan, yakni dimusuhi orang bodoh, maka dah cukup kesulitan satu aja, nanti akan terbebas dari 10 kesulitan lain. Jangan kita ladenin. Kalau kita ladenin nggak bisa menanggung rasa sabar kita, maka kesulitan yang lain yang berikutnya akan datang lagi. Ini maksud dari qaul atau dari nasihatnya Nabi Isa alaihissalam. Bedanya membela diri sama kayak gitu gimana kan? Membela diri tadi itu, iya. Dengan kita kan membela diri misalnya dengan musuh kita. Gitu. Iya, ini kalau yang jelas-jelas sesama muslim dan jelas-jelas dia memang kalau di pembahasan talim kan sesama santri gitu ya. Iya. Dan itu memang orang kenal kita. Jadi kenal tiap hari gitu ya. Kenal tiap hari dan bakal ketemu, besok pasti ketemu lagi di masjid, besok pasti ketemu lagi di jalan. Nah, yang begitu tuh disabarin aja. Nah, lain hal kalau kita nggak pernah kenal sama dia. Ya nggak pernah kenal ya, tahu-tahu rumah kita diacak-acak, ya lu jual gua beli, gitu. Kalau nggak kenal, tapi tetap sabar itu tetap diutamakan. Nah, sabar tetap diutamakan, dan kalau kita membela diri karena bukan teman juga, dan saya tahu ini memang bukan orang sini misalnya, nah itu boleh bela diri. Ini kaitannya dengan ini Ustaz, kaitannya dengan santri dan juga sesama jamaah. Ya kan nggak lucu, misalnya Ustadz Oji Musa nama Ustadz Sanwani kan nggak lucu. Iya, jadi jalannya kemana-mana sulit jadinya. Itu bedanya membela diri dengan tidak menanggapi permusuhan. Wa syi'run, maksudnya ini syi'run, ini adalah sebuah syair. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qalin walam ara fil
khutubi ashadda waqa'an wa as'aba min mu'adatir rijali. Panjang syair ini. Wa duqtu miraratal asya'i turran wa ma duqtu amarra minas su'ali. Ada 3 bait. Balautun nasa, aku sudah meneliti, sudah menguji manusia, qarnan ba'da qarnin, masa demi masa. Falam ara ghaira khattalin, maka aku tidak melihat kecuali orang-orang pengkhianat, wa qalin, dan orang yang suka bermusuhan, orang yang sering marah-marah. Walam ara fil khutubi, dan tidaklah aku melihat fil khutubi dalam masalah yang besar, asyadda waq'an, yang paling sulit atau yang paling agung terjadinya, wa as'aba, dan juga lebih sulit, min mu'adatir rijali, ketimbang permusuhannya para tokoh, permusuhannya orang-orang. Wa duqtu, dan aku telah merasakan miraratal asya'i, pahitnya sesuatu. Mirarah itu dari kata murron, kulil haqqo walau kana murron. Ini mirarah, ini artinya pahit. Miraratal asya'i, aku telah merasakan miraratal asya'i, pahitnya segala sesuatu, turron, semuanya. Wa ma duqtu amarra minas su'ali, dan aku tidak merasakan yang lebih pahit, yang lebih getir minas su'ali, daripada minta-minta. Ini syair yang kaitannya juga dengan watak manusia. Watak manusia itu memang suka bermusuhan, suka saling saingan. Kadang-kadang ya lebih saing-saingan, pengen unggul, pengen lebih tinggi, atau pengen lebih mulia dibanding yang lain. Maka di syair ini disebutkan kebanyakan manusia sudah aku uji, sudah aku coba mereka masa demi masa, maka kebanyakan dari mereka itu adalah orang yang sering marah dan orang yang berkhianat. Maksud syair ini ujian atau cobaan, diteliti, ternyata kebanyakan orang itu adalah orang yang suka bermusuhan dan suka berkhianat. Dan masalah-masalah besar, ada bencana, musibah, ada gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, kematian. Tetapi yang paling bahaya dan juga paling sulit adalah ketika orang saling bermusuhan. Itu paling sulit tuh. Banjir mah nggak apa-apa, asal nggak pada musuhan. Yang satu nyiapin makanannya, yang satu nyiapin tempatnya. Ada gempa bumi mah biasa aja. Yang meninggal ya memang udah ketetapan Allah, udah takdir Allah seperti itu. Yang penting nggak musuhan, saling bantu-membantu. Kan yang repot, gempa enggak, banjir enggak, pada musuhan. Susah tuh, repot tuh. Mau jalan lewat kulon susah. Orang ada sono itu bagiannya dia tuh, gue tahu tuh. Pasti gue udah iya. Kalau jam segini pasti udah di portalnya pakai apa, kalau anak sekarang ada nama itu Ustaz, namanya corobek, ya Bang ya? Corbek itu cocor bebek katanya. Ya celurit yang gede tuh, yang begitu-gitu. Masya Allah, itu bikin sempit dunia sendiri. Nggak ada musibah, nggak ada bencana, nggak ada kesulitan yang paling pahit, yang paling getir melebihi permusuhan. Permusuhan itu yang paling getir. Kalau sudah permusuhan, ini adalah bencana yang sebenar-benarnya bencana ini. Kalau ada permusuhan rijal atau permusuhan antar orang, apalagi permusuhan antar tokoh, ya tokohnya aja udah musuhan, gimana akar rumputnya? Iya, tokohnya aja udah gontok-gontokan, gimana yang bawahnya? Itu bahaya. Karenanya sebagai rijal, di sini rijal ini bisa diartikan tokoh. Sebagai tokoh ini hendaknya bisa menahan diri. Jangan mentang-mentang pengikutnya banyak, kemudian ya udah hancurin aja, jangan. Dulu Allah yarham Gus Dur, saudara, waktu tahun 2001 itu udah berangkat dari Jawa Timur, termasuk di rumah masjid ada tuh Ustaz, teman-teman saya. Ada barang 20 orang dah dari Jogja. Tapi kan Gus Dur bilang pulang semuanya, pulang. Sebenarnya kalau mau dijadiin jadi, tapi Gus Dur nggak mau waktu itu. Daripada harus bermusuhan dan menumpahkan darah, maka lebih baik mundur. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan dengan pertumpahan darah. Nggak ada jabatan apa sih? Nggak ada jabatan di dunia, ya presiden atau penasihat presiden,
nggak ada yang perlu dibela mati-matian sampai menumpahkan darah, nggak perlu. Akhirnya ya karena legowo dan juga karena sadar tokoh tuh harus seperti itu, harus menghindari permusuhan. Karena bencana yang sesungguhnya itu bukan dilengsarkan dari kepresidenan, bencana yang sesungguhnya itu justru permusuhan. Nah, maka Gus Dur waktu itu legowo, udah pada pulang lagi semuanya. Tuh barisan berani mati semuanya itu. Berani mati. Orang tank itu Pak, panser itu ditebalikin. Ditebalikin. Berapa beratnya, berapa ton berat dibalikin. Bencana yang sesungguhnya adalah permusuhan. Aku sudah merasakan pahit getirnya kehidupan semuanya, tetapi tidak ada yang pahit, tidak ada yang getir melebihi minta-minta. Soal itu minta-minta Pak. Minta-minta di sini hukumnya sih ada beberapa hukum. Minta-minta di sini seperti pengemis. Kalau dia di Irsyadul Ibad sudah pernah kita bahas juga. Seorang pengemis maka hukumnya boleh, bukan wajib. Nggak ada minta-minta wajib, nggak ada. Kalau dia meminta kepada orang yang sudah wajib zakat, maka diperbolehkan. Ada orang kaya wajib zakat dan memang dia udah tahu ya, orang miskinnya orang miskin pinter kali itu, dihitungin sama dia nisabnya, udah setahun kepemilikannya, dipantau sama dia, ini udah tahu belum zakat juga nih. Nah dia boleh tuh datang, Assalamualaikum Bang, ini waktunya zakat nih. Saya udah hitungin nih. Iya tahu aja. Saya udah hitungin aset dagang abang ini udah mencapai 1 nisab, udah lebih dari 100 gram emas ini. Harus ngeluarin Bang. Ini saya minta zakatnya buat saya. Nah itu boleh. Bukannya wajib tapi boleh. Nah ada yang makruh. Yang makruh itu sebenarnya dia bisa menahan diri untuk tidak minta-minta, tapi dia tetap minta-minta dan mintanya bukan kepada wajib zakat. Bukan wajib zakat, ya siapa aja ya. Minta aja ya. Tapi memang dia butuh, ya memang dia butuh. Tapi sebenarnya dia bisa menahan diri, makruh. Ada yang haram Pak, minta-minta yang haram itu dia sebenarnya sudah mampu, dia minta-minta buat profesi. Jadi minta-minta buat beli semen sama Eber. Jadi lagi bangun dia. Di kampungnya lagi bangun, di kampungnya sono lagi bangun. Bikin proposal ya. Minta-minta buat bangun, padahal buat makan mah udah terpenuhi semuanya, tapi buat menumpuk kekayaan haram. Di sini aku telah uji, aku telah merasakan semua pahit getirnya kehidupan, tidak ada yang lebih getir dibanding minta-minta. Wa iyyaka, dilanjutkan ini bukan syair, wa iyyaka antadunna bil mu'mini su'an, dan takutlah engkau menduga seorang mukmin su'an akan dugaan buruk, maksudnya su'uzon. Fa innahu mansya'ul adawati, karena sesungguhnya su'uzon itu mansya'ul adawati adalah sumber permusuhan. Wala yahillu dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam dunnu bil mu'minina khairan, dan tidak boleh, tidak halal, maksudnya haram su'uzon itu karena sabda Nabi, dugalah oleh kalian orang-orang mukmin khairan, dengan dugaan yang baik. Jangan su'uzon, karena su'uzon itu sumber permusuhan. Jadi kalau tadi dinasihati jangan saling bermusuhan, maka oleh pengarang ditelusuri lagi akalnya, di antara akar permusuhan itu adalah su'uzon. Nah jangan su'uzon atau jangan buruk sangka kepada saudara Islam, jangan buruk sangka kepada saudara kita sendiri, karena itu sumber permusuhan. Nah saudara sekalian, ini yang namanya zon, dugaan ini ada beberapa macam. Kalau dugaan ini, dugaan yang memang tidak punya bukti apa-apa, tidak ada dalil atau tidak punya bukti, maka hukumnya haram, namanya su'uzon. Nah kalau dugaan ini punya bukti, maka itu hukumnya mubah. Kalau dugaan itu punya bukti dan dia juga menanggung keselamatan orang lain, maka itu hukumnya wajib. Wajib su'uzon. Kayak abang jaga, memang abang jaga su'uzon sama orang, tuh ngapain kok tahu-tahu stang motor orang kok dikotak-kotak aja. Wajib su'uzon itu. Wajib, jangan kata Ustaz nggak boleh su'uzon, lah hilang gitu orang ntar.
Harus kalau gitu udah wajib karena udah ada dugaan dia bawa kunci L namanya ya. Dia udah bawa kunci L, udah gitu ada bukti atau ada dalil kemarin udah sempat ada yang hilang. Apalagi itu tanggung jawab kita, maka yang begitu wajib itu, wajib paling susun. sehujam maling ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dikurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.